sebuah kota yang terletak jauh dari keramaian kota besar, terdapat sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang sudah lama ditinggalkan. Dikenal oleh penduduk setempat sebagai Rumah Merah. Tempat itu telah lama menjadi sumber cerita-cerita menakutkan dan mistis yang beredar dari mulut ke mulut. Konon, rumah itu dihuni oleh seorang wanita cantik yang menjadi penunggu rumah. Tetapi tak seorang pun tahu siapa dia sebenarnya atau apa yang terjadi padanya. Rudy, seorang pria pekerja bangunan berusia 28 tahun, baru saja pindah ke kota itu untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setiap hari, ia bekerja keras di proyek pembangunan gedung tinggi, dengan tubuh yang kerap kelelahan dan pikiran yang penuh beban. Kehidupannya yang monoton membuatnya merasa hampa. Sampai suatu malam, dia memutuskan untuk pergi ke pasar malam yang diadakan setiap bulan di alun-alun kota. Pasar malam itu ramai dengan hiruk-pikuk orang-orang yang mencari hiburan. Lampu-lampu warna-warni dan suara musik mengalun riang, mengalihkan perhatian Rudy dari kelelahan tubuh dan pikirannya. Dia menyusuri deretan stand, melihat berbagai jajanan dan permainan tradisional. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Di ujung pasar, di balik keramaian, berdiri seorang wanita cantik. Wanita itu mengenakan gaun putih yang tampak seperti berasal dari masa lampau, dengan rambut panjang tergerai indah. Wajahnya memancarkan kecantikan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa terpesona. Wanita itu berdiri sendirian di depan sebuah tenda yang tampak tua, jauh dari kerumunan. Matanya yang gelap memandang Rudy seakan menunggu seseorang. Tanpa sadar, Rudy mendekati wanita itu. "Selamat malam," kata Rudy, tersenyum. "Kamu sendirian di sini?" Wanita itu menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Aku selalu sendirian," jawabnya. Suaranya terdengar seperti gema yang jauh. Rudy merasa ada yang aneh dengan jawabannya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Mereka berbincang sebentar, dan wanita itu memperkenalkan dirinya dengan nama Dewi. Dewi mengatakan bahwa dia sering datang ke pasar malam untuk merasakan hidup seperti orang biasa, meskipun sepertinya dia terjebak dalam waktu yang tak pernah berakhir. Rudy merasa tertarik, seolah ada ikatan yang tak bisa dijelaskan di antara mereka. Keesokan harinya, Rudy kembali ke pasar malam dengan harapan bisa bertemu dengan Dewi lagi. Namun, saat ia tiba, tenda tempat Dewi berdiri sudah tidak ada. Semua orang yang ditemui Rudy mengaku tidak pernah melihat wanita bernama Dewi. Bahkan pedagang di pasar malam itu hanya menggelengkan kepala dan berkata bahwa mereka tak tahu apa yang dimaksud Rudy. Kebingungannya mulai tumbuh. Namun, seiring berjalannya waktu, Rudy mulai mendapati dirinya sering memikirkan Dewi. Meskipun ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Ketika malam hari tiba, Rudy mulai bermimpi tentang Dewi. Mimpi-mimpi aneh yang penuh dengan bayangan-bayangan samar dan suara-suara yang mengerikan. Dewi akan datang kepadanya, berbicara tentang waktu yang terhenti dan hidup yang tak pernah selesai. Setiap mimpi itu berakhir dengan Dewi menangis dan meminta Rudy untuk datang menemuinya di rumah tua, Rumah Merah. Rudy akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Dewi. Ia mendengar desas-desus dari penduduk sekitar bahwa Rumah Merah dulunya adalah tempat tinggal seorang wanita muda yang meninggal tragis akibat kecelakaan kereta api yang terjadi tepat di depan rumah tersebut. Sejak saat itu, arwah wanita itu diyakini menghantui rumah tersebut, menunggu seseorang untuk mengakhirinya. Penasaran, Rudy pergi ke rumah tua itu pada malam hari, di bawah cahaya rembulan. Ketika ia tiba di sana, ia melihat Dewi berdiri di depan pintu rumah yang setengah terbuka, memandangnya dengan tatapan penuh harap. Rudy mendekat dengan hati yang berdebar-debar. "Kenapa kamu meminta aku datang ke sini?" tanya Rudy. Suaranya hampir tenggelam dalam kesunyian malam. Dewi tersenyum, tetapi kali ini senyumannya tampak lebih gelap, lebih penuh rahasia. "Aku hanya ingin kau menemaniku," jawabnya. "Aku sudah lama kesepian, dan kau adalah orang yang tepat untuk menemaniku selamanya." Tiba-tiba, Rudy merasakan angin kencang yang mengguncang tubuhnya.
dan suara kereta api terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat, semakin keras, seperti sesuatu yang mendesak. Dewi menarik tangan Rudy dengan kuat, matanya penuh dengan kesedihan dan kegilaan. "Jangan lari dariku, Rudy!" Dewi berteriak. Suaranya terdengar seperti seruan dari dunia lain. Rudy berusaha melepaskan diri, tetapi tubuhnya seakan tidak bisa bergerak. Tanpa sadar, mereka telah berada di rel kereta api yang terletak tepat di depan rumah itu. Kereta yang datang dengan kecepatan tinggi semakin mendekat, namun Dewi tetap menariknya lebih dalam ke rel. Wajahnya semakin pucat, matanya mulai kosong. Rudy, dalam kepanikan yang luar biasa, akhirnya sadar bahwa ini bukanlah mimpi. Ini adalah jebakan yang dirancang oleh Dewi, hantu yang ingin membawanya ke alamnya. Namun, sudah terlambat. Kereta api meluncur tanpa ampun, menabrak mereka berdua. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, Rudy sempat melihat Dewi tersenyum, seakan tahu bahwa dia akhirnya berhasil memaksa seseorang untuk menemaninya selamanya. Ketika orang-orang menemukan tubuh Rudy keesokan harinya, tidak ada tanda Dewi di sekitar rumah tersebut. Namun, mereka yang tahu cerita lama tentang Rumah Merah mengatakan bahwa arwah wanita itu tidak akan pernah berhenti menunggu, dan Rudy hanyalah salah satu dari banyak korban yang terjebak dalam dunia yang tak pernah berakhir. Dan setiap kali pasar malam tiba, mereka yang berjalan di dekat rumah itu akan mendengar suara wanita menangis, meminta seseorang untuk menemani dia selamanya.